Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kalian semuanya sehat dan sukacita karena hari ini, harinya Tuhan, kita mau beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Kalian sudah siap bukan? Sudah siapkan Alkitab, sudah sarapan pagi, sudah mandi pastinya. Amin. Dan hari ini kita mau bersyukur dengan menaikkan lagu pujian, beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan kelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Adik-adik, kalian tahu nggak nama-nama Tuhan yang menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan? Ya, nama Tuhan itu banyak ya. Nama Tuhan Yesus itu sesuai dengan sifatnya. Ada Yehova Rafa, itu artinya Tuhan menyembuhkan. Yehova Jireh, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Yehova Nisi, dia panji-panjiku atau dia juru selamatku, ya, yang memberi kemenangan. Yehova Shalom, Raja Damai. Amin. Jadi banyak ya adik-adiknya, tapi lagu ini hanya menceritakan 4 nama Tuhan. Kita mau nyanyikan. Adik-adik mungkin ada yang belum tahu ya lagu ini, tapi kita mau belajar sama-sama ya adik-adiknya. Yuk kita semangat semuanya berdiri. Sudah berdiri? Siap? Musik. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan. Yehova Jireh, Tuhan mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan. Yehova Jireh, Tuhan mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Raja Damai. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan, masukkan di dalam amplop
nanti waktu kita sudah bertemu kembali ibadah bersama di gereja bisa dibawa, atau nanti bisa ditransfer dengan orang tua ya adik-adik ya. Ada nomornya, nanti tanya orang tuanya. Nah, orang tuanya yang akan nanti memberikannya. Jadi yang penting bersukacita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur pastinya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita tutup mata, kita mau doa persembahan. Semua tunduk kepala, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji Tuhan. Sekarang kami mau mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan akan menggunakannya. Berkati juga mama papa yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Dialah yang menyembuhkan kita. Dia yang menyucikan kita. Dengan darahnya kita disucikan, dosa kita dihapus, dan kita disembuhkan. Dia bangkit dari kematian. Kita punya harapan untuk hari esok bersama dengan Tuhan. Amin. Kalian sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk, kita sekarang mau muji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku,
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan takut, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Engkau Tuhan yang membuat kami punya harapan untuk kehidupan yang akan datang. Kami bersyukur kalau hari ini kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, buka hati kami, pikiran kami, urapi kami Tuhan. Ajar kami mengerti dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya hidup kami diubahkan. Kami menjadi anak-anak yang membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar cerita hari ini. Haleluya, amin. Aku sedih sekali. Mateo, kamu kenapa? Kamu kok menangis, Mateo? Temanku, Ma. Temanku. Temanmu siapa, Mateo? Temanku si Philip, Ma. Kenapa? Philip? Philip yang suka main ke rumah kita? Iya, Ma. Dia sakit. Aku tadi dapat kabar Philip sakit keras sehingga dia gak bisa ke sekolah lagi, bermain bersamaku dan teman-teman. Aku sedih, Ma. Ya, sudah, jangan menangis ya. Kamu sudah berdoa buat Philip? Belum, Ma. Kenapa harus berdoa, Ma? Ya, kita berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Philip. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temanku, Ma. Dia kan gak ada di sini, Ma. Gimana caranya? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Gimana caranya, Ma? Gimana? Ya, nanti Mama ceritakan ya. Sekarang kita ke sekolah minggu dulu ya, Mateo. Kita sudah terlambat. Oh iya, bener Ma. Ini sudah terlambat. Nanti kakak sekolah minggu marah ya, Ma. Kita ke sekolah minggu bukan karena takut dimarahin kakak sekolah minggu. Kita ke sekolah minggu kan karena mau bernyanyi buat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya bener, Ma, bener. Ayo, Ma, kita pergi, Ma. Yuk. Ayo, Ma, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Aduh, halo adik-adik. Aduh, kakak malu deh ketahuan lagi nyanyi. Tapi itu kakak karena sukacita loh, karena hari ini sudah hari Minggu lagi. Dan kita hari ini sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Donda. Udah gak sabar kan firman Tuhan tentang apa? Ayo, ada yang tahu gak tentang apa minggu ini? Minggu-minggu lalu kita sudah belajar beberapa nama Tuhan, nama Allah Bapa yang menunjukkan pribadi dan sifat dari Allah Bapa yang luar biasa. Ada apa saja coba sebutkan, ada ingat gak? Jehovah Sabaoth, yaitu Tuhan yang memelihara dan mengatur. Lalu setelah itu kita sudah belajar mengenai Jehovah Shalom.
Tuhan yang memberi damai. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Jehovah Jireh. Artinya Tuhan Allah Bapa yang menyediakan. Hari ini kita belajar mengenai apa lagi ya? Ada lagi nama Allah Bapa yang lain, yaitu Jehovah Rafa. Yuk kita sebutkan dulu yuk secara keras-keras. Adik-adik di rumah juga sebutin yang keras ya. Jehovah Rafa. 1, 2, 3. Jehovah Rafa. Kurang keras. Kakak mau dengar lagi ya yang teriak. Jehovah Rafa. 1, 2, 3. Jehovah Rafa. Apa sih itu Jehovah Rafa, Kak? Jehovah Rafa itu artinya Allah Bapa atau Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Nah, kita mulai firman-Nya dulu ya. Adik-adik sudah punya Alkitabnya kan di tangan? Kalau belum, ayo cepetan ambil Alkitabnya. Ya, lalu kita buka di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ya, kisah ini adalah kisah ketika bangsa Israel dan Bapak Musa baru menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Di saat itu mereka tibalah 3 hari lamanya mereka jalan di padang gurun dan tidak mendapatkan air dan tibalah di tempat bernama Mara. Ayat 23, di situ mereka mendapat bahwa air di Mara itu pahit. Lalu mulai mereka bersungut-sungut nih bangsa Israel ke Musa. Musa, kita minum apa dong ini? Di sini pahit airnya. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu kayu itu diminta Tuhan untuk dilemparkan Musa ke air. Dan airnya menjadi manis. Dan bisa diminum oleh orang Israel. Nah, ayat 26 nih adik-adik, di sini disebutkan firman-Nya. Ya, kita baca ya firman-Nya ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, yaitu perintah Tuhan, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Coba sama-sama kita ulangi. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, itulah firman Tuhan yang pertama kali mengatakan mengenai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan kita yang besar Allah Bapa bisa menyembuhkan? Kakak belum lihat tangan adik-adik siapa yang percaya? Aku percaya. Kakak sih percaya bahwa Tuhan Allah kita itu Allah yang besar yang bisa menyembuhkan. Sekarang adik-adik panggil mamanya bilang, Mama, Tuhan kita itu menyembuhkan, Jehovah Rafa. Ayo sama-sama kita sebutkan, Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Ya, tapi benar gak sih Kak Tuhan bisa menyembuhkan? Apa benar ya Tuhan bisa menyembuhkan kita? Kakak mau kasih contoh nih adik-adik. Contohnya ya, kakak punya arloji atau jam tangan. Adik-adik juga punya ya, karena ada gambarnya, tokoh-tokoh, ada jagoan dan sebagainya. Waktu jam tangan kakak rusak, kira-kira kakak pergi kemana? Apa kakak datang ke warung? Bu, tolong dong benerin jam tangan saya. Kira-kira mereka bisa nggak? Penjaga warung. Tentunya kakak akan pergi ke orang yang mengerti tentang jam tangan, yang mengerti cara membuat jam tangan, yang mengerti bagian-bagian di jam tangan itu ada apa saja sih, sehingga orang tersebut bisa membenarkan jam tangan kakak. Ya, jadi contohnya seperti itu. Atau misalnya, nih siapa yang suka main gadget? Gak apa-apa ya, handphone kalau dipakai untuk alat komunikasi gak apa-apa. Kalau handphone kakak rusak, apa kakak pergi ke tukang tambal ban di pinggir jalan? Datang, Pak, tolong dong benerin handphone saya. Kira-kira mereka bisa gak membenarkan? Tentunya kakak harusnya pergi kemana? Ke orang yang mengerti mengenai handphone, yang mengerti isinya handphone tuh dalamnya mesin-mesinnya atau alat-alatnya seperti apa sih? Atau orang yang menciptakan handphone. Betul? Orang-orang yang mengerti bagian dalam handphone atau jam tangan, yang menciptakan handphone dan jam tangan, dialah yang bisa memperbaiki ketika alat tersebut rusak. Demikian juga kita adik-adik. Siapa yang menciptakan kita yo? Yang menciptakan tubuh kakak ini ada punya jantungnya 1, paru-parunya 2,
tangannya 2, mata dapat dipakai untuk melihat, telinga ada saraf-saraf di sini untuk mendengar. Siapa yang menciptakan? Tentunya Tuhan, Allah Bapa kita. Bahkan ada sebutan nama Tuhan lain yaitu Jehovah Elohim. Tuhan yang menciptakan. Dia yang menciptakan kita. Maka dia jugalah, Tuhan jugalah yang dapat menyembuhkan ketika tubuh kita ini sakit. Kalau ada sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Adik-adik percaya? Sekarang adik-adik coba taruh tangan di dada, bilang Jehovah Rafa, Tuhan yang akan menyembuhkan aku. Ya, kita taruh di tangan agar itu masuk ke hati kita. Kita katakan Jehovah Rafa, Tuhan Allah yang menyembuhkan aku. Nah, ternyata kalau tadi kita lihat kan firman Tuhan di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana ketika Tuhan Allah Bapa datang ke dunia mengutus anaknya, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu? Kalau adik-adik baca di Alkitab di Perjanjian Baru, ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus ketika di dunia, dia melakukan banyak pekerjaan besar dan terutama Tuhan Yesus ngapain aja? Tuhan Yesus pertama berkhotbah, kedua mengajar, dan juga ternyata karya Tuhan Yesus yang lain yang banyak dilakukan adalah menyembuhkan orang sakit. Yang benar Kak, di mana sih firmannya Kak? Beneran gak sih Kak? Ayo Kakak tunjukin beberapa ya. Kita buka sama-sama di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ada yang tahu gak Matius di mana? Kalau tadi Keluaran di Perjanjian Lama, Matius di Perjanjian Baru. Matius 8 ayat 1 sampai 4 itu bercerita mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kakak baca ya. Jadi waktu itu tuh ada orang sakit kusta adik-adik. Sakit kusta itu apa sih? Sakit kulit. Aduh, pokoknya yang borok-borok, berdarah-darah, bernanah-nanah dan bau sekali. Zaman dulu, bahkan mungkin zaman sekarang juga kalau ada orang sakit kusta, orang-orang yang sehat tidak mau dekat-dekat orang itu karena bau banget adik-adik dan borokan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saat itu orang sakit kusta itu datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau, maksudnya Tuhan Yesus, Tuhan dapat mentahirkan aku, menyembuhkan aku. Mentahirkan itu menyembuhkan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dan seketika itu juga orang kusta itu sembuh. Kulitnya yang tadi borokan, yang bau, yang bernanah, sembuh semua. Hei, haleluya, puji Tuhan, hebat kan Tuhan kita. Luar biasa, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit kusta. Cuma satu Kak contohnya Kak. Jangan-jangan itu kebetulan ya Kak ya. Ada lagi firman Tuhan yang lain yang menceritakan mengenai kuasa Yesus menyembuhkan. Kita buka adik-adik ya di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita buka Markus masih sama di Perjanjian Baru ayat 10 Markus 10 ayat 46 sampai 52 mengenai Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nanti adik-adik baca lengkapnya ya. Jadi Bartimeus ini adalah salah satu orang buta saat itu. Dan di ayat 47 kita lihat saat itu juga dia mendekat kepada Tuhan Yesus dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia minta disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan dia enggak ya? Kita lihat ya. Di ayat 51, Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata orang buta itu, kata Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia minta Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan kan adik-adik. Ayat 52 kita baca, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga adik-adik, Bapak Bartimeus yang buta yang tidak bisa melihat, dia bisa melihat. Wah luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia sudah membuktikan lewat karya-karyanya ketika dia turun di dunia, dia menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang adik-adik. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan orang kusta saat itu, tidak hanya bisa menyembuhkan Bartimeus, tapi dia bisa menyembuhkan kakak dan adik-adik. Dan luar biasanya lagi, kalau tadi kan kita lihat contohnya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit fisiknya adik-adik, penyakit yang kusta, buta. Ternyata Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan sakit jiwa dan kerasukan setan. Aduh, kita suka lihat ya ada orang yang jiwanya yang sakit, fisiknya sehat tapi jiwanya sakit.
Tuhan Yesus bisa sembuhkan nggak ya kira-kira? Kita sama-sama buka ya di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini ayatnya juga cukup panjang, jadi setiap ayat yang tadi kakak bagikan, adik-adik baca lagi ya bersama mama papa di rumah, lebih lengkap lagi ceritanya. Di sini bercerita mengenai Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi saat itu ada seorang yang seperti orang gila ya, semua orang juga udah nggak sanggup lagi deh menangani orang ini. Dan ternyata roh orang gila ini dalamnya dirasuki oleh ada iblis di sana, dan Tuhan Yesus berhasil mengusir iblis itu, dan orang gila yang sudah lama sakit jiwa ini sembuh. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan Yesus sudah melakukan karya besar menyembuhkan orang kusta, orang buta, bahkan sakit jiwa. Seperti yang tadi kakak katakan, Tuhan Yesus tidak hanya dapat menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan kita, kakak, adik-adik, dan banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit saat ini. Mungkin adik-adik tuh tanya, Kak, waktu itu kan enak, Tuhan Yesus lagi ada di sini. Jadi kalau ada orang sakit, Tuhan Yesus tinggal datang deh, jamah orang sakitnya jadi sembuh. Bisa nggak sih Kak sekarang Tuhan Yesusnya secara fisik nggak ada di dunia ini Kak? Ada satu ayat lagi adik-adik ya, kita lihat di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Cerita ini mungkin adik-adik juga sering dengar ya, mengenai Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, jadi saat itu ada pegawai istana di Kapernaum yang anaknya sedang sakit. Kita baca ayat 47 ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia, si pegawai istana ini, kepada Yesus, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Lalu Yesus berkata, ayat 48, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi dia minta lagi, Tuhan datang dong sebelum anakku mati. Kata Yesus, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan dia menuruti kata-kata Yesus. Lalu orang ini pergi, si pegawai istana ini pergi. Dan ketika di tengah jalan dia mendapat kabar bahwa anaknya ini sudah sembuh. Ya, jadi dari cerita ini juga bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang secara fisik menumpangkan tangan atau memegang mata yang buta jadi sembuh. Tapi Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Jadi saat ini apa sih yang bisa kita lakukan Kak? Kita bisa meminta Tuhan Yesus lewat doa kita. Ketika kita berdoa dan beriman, maka kita dapat sembuh. Jadi mulai sekarang adik-adik, kalau ada adik sakit nih misalnya, aduh aku sakit perut. Boleh gak sih Kak ke dokter dan minum obat? Boleh, tapi kita harus terlebih dulu percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Kita berdoa tumpang tangan ke perut kita yang sakit. Kita bilang, Tuhan aku sakit perut, Tuhan sembuhkan aku ya, Tuhan pulihkan aku. Tuhan pakai dokter atau obat-obatan yang akan aku minum untuk menyembuhkan aku. Kita imani bahwa Tuhan akan pakai semua yang Tuhan sudah sediakan, dokter dan obat-obatan untuk menyembuhkan kita. Kuasa Tuhan mengalir untuk menyembuhkan kita. Lalu adik-adik ada satu lagi nih yang hebat adik-adik. Anak-anak Tuhan juga diberi kuasa untuk mendoakan orang yang sakit. Jadi kalau kita ada saudara, ada teman yang sakit, kita bisa mendoakan mereka tumpang tangan. Dan dengan iman kita percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan teman-teman kita. Ya, dan bahkan mungkin bukan hanya teman-teman kita. Kita dengar ya saat ini banyak orang-orang di luar sana yang terkena COVID-19, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah sedang karantina. Kita juga bawa mereka dalam doa ya. Tiap malam atau tiap kita berdoa, kita doa, Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara dan teman-teman kami atau semua orang yang sedang sakit COVID-19. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Oke adik-adik. Sekarang siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan? Siapa yang percaya? Kakak sih percaya banget, kakak percaya banget. Dan itu sudah terbukti lewat karya Tuhan Yesus selama di dunia. Dan kakak percaya Tuhan Yesus yang sama-sama mengasihi kita seperti saat dia hadir di dunia ini. Tuhan juga punya kuasa yang sama untuk menyembuhkan kita yang saat ini mungkin sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit. Amin adik-adik. Kita sekali lagi kita teriak yang keras dengan sukacita, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus penyembuhku. 1, 2, 3. Jehovah Rafa, Tuhan Yesus penyembuhku. Ya senang banget ya adik-adik ya. Hei Mateo kamu ngapain? Aku senang Senang kenapa?
Aku senang dengar cerita kakak. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, termasuk temanku si Philip kan kak? Oh, kamu punya teman sedang sakit? Ya, kamu bisa mendoakan dia. Ya kak, aku senang. Jehovah Rafa, Tuhan Yesus menyembuhkan. Aku mau berdoa untuk Philip ya kak. Aku nanti mau berdoa untuk Philip di rumah supaya Philip cepat sembuh dan bisa bermain lagi bersamaku. Ya betul, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Tuhan Yesus menyembuhkan teman kamu juga ya Mateo. Ya kak, terima kasih kak buat ceritanya. Ayo kita sekarang tutup sekolah minggu kita, ibadah kita mau berdoa ya. Kita berdoa ya Mateo ya. Ya kak. Yuk, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang benar-benar hidup, dan Engkau yang sungguh-sungguh telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kau ingatkan kami kembali, Kau teguhkan kami kembali bahwa Kau adalah Allah penyembuh kami. Ketika kami sakit Tuhan, kami tidak mau khawatir, karena kami mau serahkan seluruh sakit penyakit kami, seluruh tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, hingga Engkau akan memimpin setiap kesembuhan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit saat ini, yang tidak sehat, atau keluarga kami yang sedang kurang sehat, dan saat ini kami pun percaya kuasa kesembuhan Tuhan mengalir dalam hidup mereka, mengalir dalam tubuh mereka, menyembuhkan mereka sehat sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, biar itu boleh tumbuh dalam hati kami, dalam hati setiap adik-adik di rumah Tuhan, menjadi bibit yang subur Tuhan, tumbuh menjadi kekuatan baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih Diriku dikasihi Tuhan. bunga bakung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, minggu ini aktivitas kita adalah adik-adik coba cari lagi di dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Baru, satu cerita lagi mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan. Tadi kan kakak sudah cerita berapa tuh mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ya. Nah itu coba selain itu apa lagi sih? Ada lagi nggak sih cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan? Nah untuk adik-adik yang batita dan balita, adik-adik cukup sebutkan, nanti minta mama papanya videoin ya, adik-adik sebutkan ayatnya dan judul perikopnya saja. Jadi contohnya, ini adik-adik batita balita ya, contohnya Kak, di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53 contohnya mengenai Yesus, judul perikopnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah itu adik-adik batita balita. Nah kalau adik-adik kelas lebih besar sudah bisa lebih lengkap dong ya. Adik-adik kelas kecil, tengah, besar, selain cari ceritanya, adik-adik ceritakan kembali ya, divideokan juga oleh mama atau papanya, divideokan, ceritakan lagi. Misalnya tadi mengenai Yesus menyembuhkan anak pegawai di istana. Ceritanya seperti apa sih? Ceritakan singkat, boleh. Atau divideoin adik-adik main drama dengan mama papanya juga bagus banget. Pokoknya makin bagus, makin lengkap, makin kreatif, bakal dipilih jadi pemenangnya dan dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Batas waktunya ditunggu sampai Senin ya. Senin besok jam 2 sore boleh kirim di grup kakak-kakak sekolah minggu.
Oke, ditunggu ya adik-adik. Sekali lagi, makin lengkap, makin kreatif, makin keren, itu dia pemenangnya. Kakak yakin adik-adik bisa. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Kami sungguh merasakan sukacita Tuhan, hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya biarlah Kau berkati setiap adik-adik di rumah Tuhan satu persatu. Kau jamah mereka, Kau jaga mereka, Kau proteksi mereka bersama keluarga mereka. Beri sukacita, beri damai sejahtera untuk mereka ya Bapa. Bahkan kalau saat ini mereka hanya boleh di rumah dulu Tuhan, untuk belajar di rumah, beribadah di rumah. Kami percaya sukacita, joy yang dari Tuhan tidak akan lepas dari hati mereka, dari roh mereka. Mereka tetap boleh merasakan damai sejahtera yang sama ketika mereka beraktivitas di luar sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, untuk setiap orang tua. Berkati pekerjaan papa mama, berkati bisnis papa mama ya Tuhan, berkati setiap usaha mereka. Kau jaga dari segala mara bahaya dan celaka. Kalau saat ini mungkin ada papa mama yang terdampak pekerjaannya atau ekonomi karena COVID, kami juga percaya tangan Tuhan akan sanggup juga melepaskan mereka dari segala masalah ini Tuhan, dan terlebih tangan Tuhan saat ini juga menjaga mereka, menutup bungkus mereka, memberikan mereka damai sejahtera dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan sanggup juga mengeluarkan dan membebaskan bangsa negara kami dan terlebih-lebih dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami sungguh percaya Tuhan Allah penyembuh kami, Tuhan Allah yang sama yang sudah menyembuhkan banyak orang di masa-masa lalu, Tuhan Allah sama juga yang akan menyembuhkan dan melepaskan kami dari pandemi ini. Biarlah saat ini anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini boleh semakin bersukacita, semakin percaya dan bahkan semakin tampil Tuhan sebagai pemenang, agar lewat hidup kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dan menjadi keselamatan bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami, gembala kami, setiap pengurus, pengerja, tim di sekretariat dan semua Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu juga Tuhan, agar gereja kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan jaga kami agar minggu depan kami boleh bertemu lagi, beribadah bersama lagi di ibadah streaming sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.